Assalamualaikum. Halo semuanya. Oh iya, sebelum kita mulai, saya mau bertanya, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Jika kalian lagi tidak baik-baik saja, sebaiknya kalian menjaga tubuh kalian agar tetap sehat selalu. Masa jaga kesehatan aja gak bisa, apalagi jaga hati dia. Oh iya, dan juga semoga kalian sehat selalu ya. Lalu jangan lupa untuk bersyukur untuk hari ini. Oke. Jadi kenalin, nama aku Gardiner Viro dari kelompok 6. Dan perkenalkan, ini teman-teman kelompokku yaitu ada Ana Rokoyulunisa, Halo, nama saya Ana Rokoyulunisa. Asti Amanta Taskia, Halo, nama saya Asti Amanta Taskia. Latifa Azara, Hai, nama aku Latifa. Muhammad Ilyas, Suban Aryan, Halo, saya Subanarian. dan termasuk saya Gardiner Viro. Total orang di kelompok kami ada 6. Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembahasan pertama ini akan dibacakan oleh Asti Amanta Taskia. Ilmu ekonomi. Daftar isi. Yang pertama itu ada sejarah. Di sejarah ini perkembangan dari awal hingga saat ini. Yang kedua itu ada pembagian kategori ilmu ekonomi dan pembagian fokus kajiannya. Yang ketiga itu ada penerapan dalam kehidupan sehari. 1. Sejarah ilmu ekonomi. Setiap manusia mempunyai keinginan dan kebutuhannya masing-masing. Manusia pasti akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia adalah Homo economicus. Istilah economicus berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomikos. Kata oikonomikos artinya adalah pengelolaan ladang, yang merupakan mata pencarian masyarakat pada zaman itu. Istilah ini awalnya dicetuskan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Xenophon. Dikisahkan ekonomikos adalah cara mengelola ladang agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan warga polisi kota. Kata oikonomikos ini kemudian berkembang hingga muncul istilah Homo economicus, manusia ekonomi yang dipahami sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ilmu ekonomi pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith pada bukunya yang berjudul The World of Nations pada tahun 1776. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Berkat gagasan-gagasannya, Adam Smith kemudian dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Salah satu gagasan Adam Smith yang paling penting dan terkenal adalah teori invisible hand. Adam Smith berpendapat bahwa kita tidak perlu ikut campur tangan dengan harga di pasar karena adanya tangan-tangan tersembunyi atau permintaan dan penawaran. Hal ini mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar. Setelah beberapa perkembangan, terciptalah sistem barter, barang ditukar barang, untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam. Namun, manusia kemudian menyadari bahwa sistem barter memiliki kekurangan. Pada sistem barter tidak terdapat satuan ukur yang jelas antara satu barang atau jasa terhadap barang dan jasa lainnya. Oleh karena itu, sistem barter ini kemudian dianggap tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan. Seiring perkembangan peradaban, manusia kemudian menemukan satuan alat hitung dalam sistem perdagangan yang sekarang kita kenal dengan sebutan uang. Dengan kejelasan satuan alat hitung, maka manusia semakin mudah dalam mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan. 2. Pembagian ilmu ekonomi. Untuk mempermudah mempelajari ilmu ekonomi, beberapa ahli membuat pembagian ilmu ekonomi. Setidaknya, terdapat 3 kategori ilmu ekonomi. Pertama, ilmu ekonomi deskriptif yang mendeskripsikan kenyataan suatu kondisi dan persoalan ekonomi. Contoh, kondisi perekonomian Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Sistem moneter dunia sempat mengalami keterpurukan di periode 2 Perang Dunia. Yang kedua, ilmu ekonomi teori adalah analisis yang menjelaskan mengenai definisi, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. Contoh, pendapatan nasional, inflasi, dan harga komoditas tertentu. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan adalah analisis teori ekonomi untuk diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Contoh, ekonomi koperasi, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan. Berdasarkan fokus kajiannya, ilmu ekonomi teori juga dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari ekonomi secara luas, baik secara nasional maupun internasional.
Kajian ekonomi makro adalah persoalan ekonomi yang menyangkut satu negara. Misalnya pendapatan dan produk nasional, jumlah uang yang beredar, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran, serta hal lainnya yang sifatnya makro. Kedua, ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari hal-hal yang tingkatannya kecil. Misalnya pada level individu ataupun organisasi. Sebagai contoh, laba rugi suatu perusahaan, keputusan konsumen ketika melakukan transaksi, dan lain sebagainya. Ketiga, ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ekonomi syariah akan selalu mengacu kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Contoh aplikasi dari ekonomi syariah adalah bank syariah, badan wakaf, hingga badan zakat. Walaupun berdasar pada ajaran agama Islam, ekonomi syariah dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh siapa saja serta tidak terbatas pada agama seseorang. 3. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Selama kita beraktivitas, sebenarnya sudah menerapkan ilmu ekonomi. Berikut ini ada beberapa contoh penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-1, melakukan penawaran barang atau jasa. Yang kedua, mempertimbangkan barang atau jasa yang ingin kamu beli. Yang ketiga, membandingkan harga barang dengan penjual lainnya. Yang keempat, mencari diskon besar-besaran. Yang kelima, menyisihkan hasil untuk kebutuhan mendesak. Bukan dengan emas atau perak, tapi dengan tenaga kerja, bahwa semua kekayaan dunia pada awalnya dibeli. Adam Smith. Oke, sampai sini aja penjelasan dari kita tentang ilmu ekonomi ya. Bunga mawar, bunga serasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Terima kasih, wassalamualaikum dan sampai jumpa.